Bab 8 novel Kaisar Naga Abadi. Ini kelas terlalu rendah. Paviliun Tentara Surgawi, tempat di pasar kota angin api, tempat penjualan senjata. Mereka memiliki senjata untuk warga biasa dan senjata spiritual untuk seniman bela diri. Senjata spiritual yang ditempa dari bahan berharga setajam silet, begitu kuat hingga bisa dengan mudah mengiris logam seperti lumpur. Dan itu adalah senjata yang sempurna untuk seniman bela diri, karena mereka juga dapat meningkatkan kemampuan bertarung penggunanya. Senjata spiritual seperti pedang Ayah Luming sama dengan yang diambil oleh Lu Chuan. Senjata spiritual dikategorikan ke dalam 9 tingkat yang berbeda. Dan dalam setiap tingkat, senjata tersebut dipecah menjadi kualitas inferior, biasa-biasa saja dan unggul. Babak ini, Luming bermaksud membeli senjata spiritual untuk melatih teknik pedangnya. Luming dan Qiuye memasuki pavilion tentara surgawi bersama-sama. Mereka disambut oleh pemandangan gadis-gadis muda cantik dalam 2 baris. Pramuniaga yang bertugas melayani tamu. Namun ketika Luming dan Qiuye memasuki toko, pramuniaga ini mengerutkan kening. Tidak ada yang mau keluar untuk melayani mereka. Luming dan Qiuye tidak berpakaian mahal. Luming mengenakan pakaian sederhana dan kasar sementara. Qiuye mengenakan pakaian pelayan. Betapapun berpengalamannya para pramuniaga ini, mereka sudah tahu bahwa 2 orang yang baru saja masuk itu tidak kaya. Tidak ada yang mau melayani keduanya. Luming sedikit mengernyit, lalu melanjutkan memeriksa barang yang dijual tidak terpengaruh. Sebagian besar barang yang dijual di pavilion tentara surgawi adalah senjata biasa. Senjata spiritual tingkat pertama yang dijual sangat langka, dan sebagian besar kualitasnya lebih rendah. Hanya ada beberapa yang kualitasnya biasa-biasa saja. Setelah memeriksa seluruh toko, Luming hanya menemukan 3 senjata spiritual kualitas biasa-biasa saja. Luming tidak menyukai satupun dari mereka. Jika dia melakukan pembelian, dia menginginkan sesuatu yang sedikit lebih baik. Apa yang bisa saya bantu, Tuan Muda? Saya bisa merekomendasikan sesuatu untuk Anda. Suara malu-malu terdengar. Luming menoleh untuk melihat seorang pramuniaga muda, berwajah bulat, berpipi kemerahan, tetapi sedikit bingung menghadapnya. Dia baru dalam pekerjaannya sebagai pramuniaga di toko. Dia pada dasarnya pemalu dan memiliki kinerja penjualan yang buruk. Dia telah mengerahkan keberaniannya untuk maju karena dia melihat tidak ada yang mau melayani Luming. Gadis itu tidak mendapat penjualan bulan ini. Untuk melayani orang-orang seperti ini, dia harus putus asa. Dari pengalamanku selama bertahun-tahun, akan mengejutkan jika anak itu mampu membeli pedang logam seharga 10 tael perak. Bukan begitu? Saya lebih suka berdiri dan beristirahat di sini daripada melayani orang desa seperti dia. Tidak terlalu jauh, beberapa pramuniaga melihat ke arah Luming dan berbisik di antara mereka sendiri. Suaranya tidak terlalu keras, tapi tidak luput dari telinga Luming dan Qiuye. Tuan Muda. Qiuye menarik lengan baju Luming. Tidak apa-apa. Luming melontarkan senyuman pada Qiuye. Ini hanyalah orang-orang biasa. Dia tidak ingin merendahkan diri ke level mereka. Saat dia hendak bertanya kepada pramuniaga, berwajah bulat, apakah ada senjata spiritual berkualitas lebih tinggi? Dia disela oleh suara yang tidak harmonis. Yo, bukankah itu Luming, Tuan Muda tertua Lu? Apa yang membawamu ke sini? Suara itu diikuti oleh seorang pria dan seorang gadis saat mereka masuk. Pria itu memiliki wajah bopeng tidak terlalu tinggi, tetapi mengenakan jubah perak yang glamour. Gadis itu terlihat di atas rata-rata, tetapi memiliki aura arogansi di sekelilingnya saat dia berjalan masuk dengan lubang hidungnya terangkat. Lubing Lu Mei. Ekspresi Luming berubah. Keluarga Lu terdiri dari 8 cabang, yaitu cabang utama dan 7 cabang pembantu lainnya. Luming mengenal kedua orang ini, salah satunya adalah putra dari cabang pembantu ke-5, dan yang lainnya adalah putri dari cabang pembantu ke-6. Yang berbicara adalah Luming. Luming menilai Luming dan berkata dengan nada meremehkan, "Kenapa Luming? Kudengar kamu gagal membangunkan meridian darahmu. Dan kamu bahkan tidak bisa mengolah ki esensial. Tapi di sini kamu ingin membeli senjata seperti yang lain? Apakah Anda sedang mencari pisau dapur untuk menyembelih ayam? Ha. Minggir Lu Bopeng, kamu menghalangi jalan?" Luming menjawab dengan acuh tak acuh. "Apa katamu, Luming?" Disebut Bopeng adalah hal yang paling mengesalkan bagi Luming, dan disapa oleh Luming sedemikian rupa di depan begitu banyak gadis muda dan cantik, terutama di depan Luming langsung membuatnya marah. "Wajah Bopeng, kataku minggir." Luming berseru dengan dingin. "Kamu ingin mati, Luming? Apakah kamu masih berpikir bahwa kamu adalah tuan muda dari cabang utama? Setelah rapat rumah selesai, Nona Yao Er akan menjadi penguasa keluarga.
Kamu bukan siapa-siapa, kamu mengerti aku. Anda berani menyinggung perasaan saya. Ayo hisap aku sekarang juga, bersujud dan minta maaf. Kalau begitu, aku mungkin masih akan memberimu semangkuk nasi. Lu Bing menggonggong seperti anjing liar yang tertekan. Lu Ming menatapnya dengan dingin, seolah dia sedang melihat orang idiot. Tunggu saja, Lu Ming. Mata Lu Bing bersinar dengan amarah dingin yang menyeramkan. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Tepat setelahnya, Lu Ming, aku benar tentang kamu yang ingin membeli pisau dapur untuk menyembelih ayam. Bukan. Jika itu benar, barang berkualitas apa yang mampu dibeli oleh orang sepertimu? Lu Bing mencibir. Tuan Muda Lu Bing, terima kasih telah menyemangati kami dengan kehadiran Anda. Tolong izinkan saya membantu untuk apapun. Lu Bing sudah dikelilingi oleh beberapa pramuniaga. Senyum membujuk di seluruh wajah mereka. Hehe. Melihat satu-satunya pramuniaga berwajah bulat di sisi Lu Ming, Lu Bing mengejek dengan bangga dan berkata dengan suara yang sengaja dibuat keras, hari ini adalah hari ulang tahun kakakku Lu Mei, dan aku ingin membelikannya senjata spiritual sebagai hadiah. Katakan padaku, senjata spiritual apa yang kamu rekomendasikan? Dia memberi penekanan ekstra pada kata senjata spiritual. Tuan Muda Lu Bing ingin membeli senjata spiritual. Seketika mata para pramuniaga berbinar dan memberikan rekomendasi mereka kepada Lu Bing dengan semua yang mereka bisa. Tuan Muda Lu Bing, apa pendapat Anda tentang pedang pinus ini? Senjata spiritual tingkat pertama inferior dengan tanda pinus di dalamnya. Pedang espera ini dibuat dengan cukup baik juga. Saat melihat senjata spiritual ini, Lu Mei menggelengkan kepalanya dengan rasa tidak suka, menunjukkan bahwa dia tidak menyukai satupun dari mereka. Lu Bing mengertakkan gigi dan berseru, jangan menipuku dengan senjata spiritual tingkat pertama yang rendah ini. Keluarkan senjata spiritual tingkat pertama yang biasa-biasa saja. Tuan Muda Lu Bing ingin membeli senjata spiritual tingkat pertama yang biasa-biasa saja. Para pramuniaga gemetar kegirangan dan mata mereka bersinar seterang matahari. Mereka mengitari Lu Bing dan berpromosi dengan gila-gilaan, seolah-olah hidup mereka bergantung padanya. Senjata spiritual kualitas biasa-biasa saja bernilai setidaknya 800 tael perak, dan komisinya tidak akan sedikit. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Di sisi Lu Ming, pramuniaga berwajah bulat itu memandang dengan iri. Dia secara alami pemalu dan pemalu, dia tidak pernah bisa bersaing dengan para pramuniaga itu. Setelah melakukan promosi intensif, Lu Bing memilih Light Breeze Sword, senjata spiritual tingkat pertama, biasa-biasa saja yang bernilai 1000 tael perak. Lu Bing dengan sengaja melambaikan 2 lembar uang, perak 500 tael ke udara sambil menatap. Lu Ming dengan ekspresi jijik di wajahnya, dan membayar jumlah tersebut secara penuh dengan rasa sakit yang tumpul di hatinya. Mengapa? Apakah kamu belum memilih senjata yang ingin kamu beli, Lu Ming? Atau apakah senjata-senjata ini kelasnya terlalu rendah untukmu? Hahaha, tertawa Lu Bing dengan angkuh. Tentu saja, Saudara Lu Bing. Dia adalah tuan muda dari cabang utama. Bagaimana senjata spiritual tingkat pertama yang biasa-biasa saja bisa sesuai dengan keinginannya? Terkikik Lu Mei saat dia memeriksa Light Breeze Sword miliknya dengan penuh rasa suka. Bagaimana kalian berdua tahu? Saya dengan tulus berpikir bahwa senjata di sini kualitasnya terlalu rendah, kata Lu Ming tiba-tiba, berpura-pura terkejut. Dia menoleh ke arah pramuniaga berwajah bulat dan berkata, Nona, apakah Anda memiliki senjata spiritual tingkat 1 unggul? Biarkan saya melihatnya. Apa? Keheningan melanda seluruh toko. Semua orang, termasuk pramuniaga berwajah bulat. Kius-kiac pramuniaga lainnya, Lu Bing dan Lu Mei melongo ke arah Lu Ming. Apa? Lu Ming? Kamu ingin membeli senjata spiritual tingkat pertama unggul? Apakah kamu tidak tahu berapa biayanya? Jangan hanya bicara kosong. Mampukah kamu membelinya? Mata Lu Bing berkilat saat dia berteriak pada Lu Ming. Senjata spiritual tingkat pertama. Unggul dengan mudah bernilai beberapa kali lipat dari jumlah senjata. Spiritual tingkat pertama biasa-biasa saja. Dia menolak untuk percaya. Bahkan jika hidupnya bergantung padanya, bahwa Lu Ming mampu membeli barang seperti itu. Tuan muda, apakah Anda mengatakan bahwa Anda ingin membeli senjata spiritual tingkat pertama unggul? Tanya pramuniaga berwajah bulat itu tidak percaya. Kenapa kamu tidak punya senjata spiritual tingkat 1 unggul di sini? Atau kamu takut aku tidak punya cukup uang? Lu Ming menyeringai dan mengeluarkan setumpuk uang kertas perak. Setiap uang kertas perak bernilai 500 tael, dan setidaknya ada 10 atau lebih uang kertas perak. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Menatap tumpukan uang kertas perak di tangan Lu Ming, mata Lu Bing hampir keluar dari kepalanya.
Mata Lu Mei dan beberapa pramuniaga lainnya hampir keluar dari rongganya. Qiu Yue terenggang dan melongo ke arah Lu Ming. Sepertinya Tuan Muda memang mengalami pertemuan supernatural, pikir Qiu Yue. Penulis menulis Tang Feng yaitu Tang Fang, tetapi dari konteksnya penulis harus mengacu pada Lu Ming.